makmur. Aku akan menggenapkan tahun umurku. Bapak Ibu Saudara, ini berarti artinya kalau kita beribadah, yang pertama bahwa Tuhan jamin hidup kita. Sekali lagi, Tuhan jamin hidup kita. Di dalam bagian pertama berkata dalam Keluaran ini, orang yang beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan akan menjauhkan segala sakit dari tengah-tengahmu. Berarti berbicara soal roti makanan, berbicara soal minuman, Bapak Ibu Saudara, air minumanmu, itu berbicara soal kebutuhan hidup jasmani, atau berbicara soal tubuh jasmani. Nah, dikatakan kalau kita sudah beribadah kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menjamin kebutuhanmu, baik apa yang kamu makan, baik apa yang kamu minum. Tetapi dikatakan di sini, ketika kamu beribadah kepada Tuhan, menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Penyakit, Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara sesuatu yang tidak kita inginkan, berbicara sesuatu yang tidak berkenan di hati kita, berbicara sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ini yang dimaksud dengan penyakit, Bapak Ibu. Ada disebut dengan penyakit finansial, ada juga disebut dengan penyakit kantong. Nah, Bapak Saudara, penyakit finansial berbicara soal roti dan minuman. Nah, Tuhan katakan ketika kamu beribadah, maka Tuhan akan mencukupkan. Tapi jangan salah persepsi kita, Bapak Saudara. Jangan salah memprediksi, jangan salah menafsir, Bapak Saudara. Kalau kita beribadah, berarti Tuhan akan menyediakan, bukan, Bapak Saudara. Tetapi dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki satu penyakit finansial, penyakit kantong, Bapak Saudara, adalah obatnya, Bapak Saudara, adalah bekerja keras. Nah, ketika kita bekerja keras, maka ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati, Tuhan mengukuhkan itu, Tuhan menguduskan itu, sampai dikatakan 26 berkata, orang yang beribadah tidak ada lagi perempuan yang keguguran, atau tidak ada lagi perempuan yang sudah menikah lalu tidak hamil, mandul. Tidak ada lagi perempuan yang lama berkeluarga dan tidak pernah memiliki anak. Dikatakan firman-Allah, ketika kamu beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjauhkan itu semua. Dan dikatakan bagian terakhir ayat 26 dalam Keluaran ini, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Berbicara soal genap, bukan ganjil. Ganjil ini adalah belum sampai kepada genap. Berbicara soal genap adalah berbicara soal umur, adalah sesuai dengan keinginan kita. Itu adalah genap yang dimaksud. Itu yang pertama, Saudara. Yang kedua, ada apa ketika kita beribadah kepada Tuhan? Dikatakan di sini yang kedua, musuh atau orang yang beribadah Tuhan halang. Amin. Musuh orang yang beribadah Tuhan halang. Saya baca dalam Yosua pasal 24 ayat 18 berkata begini, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kita pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Orang yang setia beribadah, Bapak Saudara, Tuhan halau semua musuh. Tuhan halau semua orang yang tidak suka dengan kita. Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah saja pakai baju rapi, Bapak Saudara, orang itu tidak senang dengan kita. Itu orang yang tidak berkenan dengan Tuhan, Bapak Saudara. Apalagi kita pakai dasi, pakai baju putih, Bapak Saudara, pasti orang tidak senang. Mau kemana? Kayak pendeta. Itu adalah orang yang tidak senang. Tetapi Tuhan berkata, ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri di mana orang
Israel akan menurutinya. Kita bandingkan di dalam Mazmur 100 ayat yang kedua, Bapak Saudara. Mazmur 100 ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Artinya Bapak Saudara, penting kita beribadah. Beribadah itu di situ kita akan berhubungan dengan Tuhan. Di situ kita akan, Bapak Ibu Saudara, di situ akan kita berkomunikasi dengan Tuhan di saat kita beribadah dengan Tuhan. Maka ibadah itu Bapak Saudara sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yang terakhir Bapak Saudara, di dalam ibadah ada keuntungan. Sekali lagi, di dalam ibadah ada keuntungan. Saya baca di dalam 1 Timotius pasal 4. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian Bapak Ibu, saya akan baca untuk kita. Tetapi jauhilah tahyung dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu adalah memberikan keuntungan bagi kita. Keuntungan dalam hidup ini sejahtera, dan keuntungan yang akan datang masuk surga Bapak Ibu. Dan yang akan datang di sini adalah berbicara soal masa depan. Masa depan kita adalah anak-anak kita. Orang yang beribadah adalah anak-anak kita pun pasti akan menjadi anak-anak yang sejahtera. Oke. Nah, Paulus menekankan atau menyampaikan kepada Timotius adalah sampaikan kepada jemaat bahwa dalam beribadah itu ada keuntungan. Ada keuntungan Bapak Ibu Saudara adalah di dalam segala hal, berguna dalam segala hal, mengandung janji. Kalau disebut dengan janji, itu yang akan datang baik dalam hidup ini, hidup yang kita diami, hidup yang kita miliki, hidup yang kita di mana kita berjalan saat ini, maupun hidup yang akan datang. Yang akan datang kehidupan, ada dua kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Berbicara soal kehidupan yang akan datang, berbicara soal kehidupan yang baru, berbicara soal kehidupan kerajaan surga. Nah, Bapak Saudara, bahwa ketika kita beribadah kepada Tuhan, maka memberikan untung baik dalam hidup ini maupun hidup yang akan datang masuk ke dalam kerajaan surga. Haleluya. Sampai di sini firman Allah.